Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Mauludina dari kelas 1A Program Studi Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Kesehatan Sukabumi. Saya berdomisili di Karangtengah, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Saya memiliki hobi yaitu mendengarkan musik dan bermain basket. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang konsep dasar bahasa Indonesia yang terdiri dari 5, yaitu pengertian bahasa, aspek dan fungsi bahasa. Yang ketiga adalah tujuan dan manfaat kemahiran bahasa. Yang keempat, ragam bahasa. Dan yang terakhir, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, yang pertama ada pengertian bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa menurut Krida Laksana dan Joko Kuncono dalam CAIR 2014, bahasa adalah sebuah lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Selanjutnya ada aspek bahasa. Ada beberapa aspek bahasa. Yang pertama adalah bahasa merupakan sistem. Artinya, jika susunan kata-kata yang teratur dan jika kehilangan salah satu unsurnya, maka akan mengubah arti dari kalimat tersebut. Yang kedua, bahasa sebagai sebuah sistem tanda. Artinya, bahasa dapat menggambarkan suatu hal atau peristiwa. Yang ketiga, bahasa itu produktif. Artinya, bahasa itu memiliki penggunaan intensitas yang tinggi dan vital. Yang ketiga ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi secara umum adalah untuk alat berkomunikasi. Contohnya kita bisa untuk mengungkapkan informasi dari sang penerima informasi dari sang pengirim informasi kepada sang penerima informasi. Untuk alat berekspresi, contohnya kita mampu untuk mengungkapkan perasaan, melontarkan perasaan kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya fungsi secara khusus. Fungsi secara khusus adalah untuk pergaulan sehari-hari, untuk mewujudkan seni, dan untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno untuk menambah ilmu dan wawasan kita. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat kemahiran bahasa. Kemahiran bahasa itu diperoleh dari latihan yang kita lakukan. Kemahiran bahasa akan mendatangkan keuntungan, yaitu pertama ada manfaat dari kemahiran bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi dan untuk mengembangkan kemampuan diri dalam mempengaruhi orang lain dalam konteks sosial. Dan manfaat kemahiran bahasa juga untuk lebih mengenal diri sendiri, lebih memahami orang lain, dan untuk mengamati dunia dengan cermat dan teliti. Yang keempat ada ragam bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan cara penuturannya, dan yang kedua cara berkomunikasi. Ragam bahasa muncul karena adanya faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor dinamika kependudukan. Yang pertama berdasarkan cara penuturannya, ada ragam dialek, ragam resmi, ragam terpelajar, dan ragam tidak resmi. Ragam dialek atau logat, contohnya perbedaan antara orang Sunda dan orang Medan, pasti logatnya akan berbeda. Yang kedua, ragam terpelajar. Ragam terpelajar adalah perbedaan pelafalan bahasa asing bagi orang yang terpelajar dan tidak terpelajar. Yang ketiga ada ragam resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam kegiatan resmi, contohnya dalam perundang-undangan, dalam rapat. Yang terakhir ada ragam tidak resmi, contohnya yang digunakan dalam sehari-hari, contohnya berdialog antar teman, kepada adik dan kakak. Yang kedua berdasarkan cara berkomunikasi, ada ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan dihasilkan oleh alat ucap manusia, organ of speech. Contohnya adalah berkomunikasi, berdialog antar 2 orang, musyawarah, dan sebagainya. Ragam tulisan. Ragam tulisan tentunya dihasilkan oleh huruf atau angka. Contohnya ada dalam koran. Kelima, ada berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar artinya kita dapat menyampaikan informasi kepada sang penerima dengan makna yang baik atau benar. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, belum tentu benar sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Begitupun sebaliknya. Baik, untuk terakhir atau kesimpulannya adalah bahasa atau berbahasa adalah komunikasi yang paling utama dan paling efektif. Dapat digunakan untuk bekerja sama, berargumen, berdialog, dan mempengaruhi orang lain, dan masih banyak lagi. Terlepas dari banyaknya ragam serta bahasa di Indonesia, kita sebagai warga Indonesia tentunya mempunyai bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia,
yang dapat digunakan sebagai sarana berkomunikasi yang efektif antar warga Indonesia. Sekian pembahasan video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.